Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel Rekap Filmku. Nah, di video kali ini gue bakal membahas alur cerita dari film Champion. Filmnya si Mamang Don Lee. Dan tanpa basa-basi yang banyak, langsung aja kita bahas, yuk, let's go! Scene dibuka di kota Los Angeles, di mana di sini ada Mamang Don Lee yang kali ini berperan sebagai security bar yang bernama Mark. Di tempat itu pun sempat ada orang yang rusuh dan dia adalah Jin Ki yang ternyata memang temannya si Mark sendiri. Di sini Jin Ki sangat sekali memohon kepada Mark untuk supaya mau adu panco dengan lawannya di sini karena supaya dia bisa mendapatkan uang yang cukup untuk pulang ke Korea dan juga melunasi Shopee Pay Later-nya. Karena kasihan melihat kondisi kawannya itu yang memang lagi zero money di dompetnya, Mark langsung segera mengikuti tantangan adu panco di sana. Dengan ekspresi yang sangat santuy, akhirnya Mamang Mark ini mampu mengalahkan musuhnya ini dengan mudah. Namun si pria ini dan bosnya pun malah tidak menerima kekalahannya tersebut, sehingga akhirnya terjadi pergelutan dan perbaku hantaman di dalam bar. Di tengah keributan ini, Jin Ki pun memanfaatkan keadaannya untuk kabur dan mengambil uangnya dan bakal berjanji untuk menghubungi kembali si Mark. Akibat dari kejadian itu pun Mark akhirnya dipecat karena ia sudah mempermalukan pemilik bar. Dan yap, akhirnya si Mark pun cabut. Tak lama kemudian, Mark pun kembali bekerja sebagai security di dalam mall. Namun karena di mall itu nggak ada bahan yang buat dijadikan baku hantam lah ya, akhirnya membuat dia selalu mengantuk. Tak lama Jin Ki pun menghubungi Mark. Nah, Jin Ki menyarankan Mark untuk mengikuti kompetisi panco di Korea saja karena hadiahnya itu lumayan besar. Setelah berpikir panjang, akhirnya Mark pun berinisiatif untuk pergi ke Korea karena mungkin inilah peluang terbaiknya untuk bisa mendapatkan uang yang banyak lah ya. Karena memang dia itu dulunya mantan atlet panco yang sudah memenangkan banyak sekali medali. Setelah sampai di Korea, Mark pun langsung dijemput oleh Jin Ki dan langsung mengajaknya ke restoran. Di sana ia makan sangat lahap sekali karena lupa ia belum sarapan dulu waktu di pesawat. Jin Ki bilang kalau Mark harus bisa mendekati seorang mafia sponsor olahraga yang bernama Yu Chang-so agar dia bisa mengikuti kompetisinya. Dan setelah itu Jin Ki pun mengajak Mark untuk keliling-keliling Korea untuk bersenang-senang karena ia sudah lama sekali tidak berada di Korea. 얼마예요? Setelah asik jalan-jalan, Mark pun akhirnya berhenti di hotel untuk menginap di sana. Ia juga sempat melihat Google Map tempat rumah ibunya berada. Di tempat lainnya kita diperlihatkan dengan Yo Chang-so yang bersama dengan anak buahnya yang bernama Kim. Mereka sedang menagih uang keamanan di pasar. Nah, Jin Ki pun diam-diam lagi sneaky-sneaky kepada kedua pria itu. Ia lalu berakting seolah jadi pebisnis gitu lah ya di depan mereka berdua supaya Chang-so mau melirik ataupun mau bekerja sama dengannya. Namun yang ada malah dia digantung. Jin Ki pun akhirnya menceritakan tentang Mark yang merupakan seorang atlet panco terbaik dan juga kelebihannya. Nah, setelah bernegosiasi akhirnya Chang-so sepakat mau bekerja sama dengannya. Namun dengan syarat dia harus mengikuti aturannya Chang-so. Esokan harinya Mark pergi ke alamat rumah ibunya itu. Namun setibanya di sana ia sedikit bingung karena melihat ada dua bocil yang lagi di sana dan dia adalah Jun Hee dan yang cowoknya adalah Jun Hyung. Yang memang ini rumah milik kedua bocil itu. Tak lama Jin Ki pun menelpon Mark untuk ketemuan karena ada hal penting yang mau dibicarakan. Kedua bocil itu pun melapor ke ibunya yang bernama Sujin kalau ada pria bertubuh besar yang baru saja menuju ke rumahnya itu namun sudah cabut lagi. Di malam harinya Jin Ki akhirnya mempertemukan Mark dengan Chang-so dan di sini Chang-so sempat ngatain si Mark kalau dia mukanya imut. Hal tersebut sedikit membuat Mark tersinggung ya dan hampir saja menonjok mukanya. Tanpa basa-basi yang panjang, disinilah Chang-so mengetes kemampuan Mark. Ya pastinya Mark mampu mengalahkannya dengan muka yang santuy, nggak rusuh kayak lawannya. Seorang investor bernama CEO terlihat tergiur dengan aksinya Mark sehingga ia bakal mau menaruh uangnya itu ke si Mark. Saat di hotel, Jin Ki memberitahu Mark kalau di pertandingan selanjutnya itu ia harus sengaja dikalah-kalahin di babak keduanya karena ia sudah dalam kesepakatannya si Chang-so. Ih, aneh ya, kok gitu sih?
Keesokan harinya Sujin melihat foto Mark kecil bersama dengan ibunya. Entah apakah dia itu tahu ya sebenarnya kalau Mark itu dulunya memang di sini kah? Nah, di saat yang bersamaan si Mark ternyata sedang sneaky-sneaky ke rumah itu kembali, yang akhirnya ketahuan sama si Junhee. Nah, Mark lalu nanya ke si bocil ini tentang Lee Jung-suk, yang ternyata memang dia neneknya para si bocil-bocil itu. Di malam harinya Mark secara diam-diam mengikuti pergerakan Sujin ke tokonya, namun dia malah ketemu si Jinki. Jinki pun penasaran dengan wanita itu, namun Mark menarik Jinki kembali dan pergi dari tempat itu. Nah, si Sujin pun sempat ngelihat aksi mereka berdua, kata si cewek teh mencurigakan pisan tentunya, Jinki kembali makan bersama Mark. Nah, ia juga selalu tak lupa mengingatkan Mark untuk supaya nanti ia harus dikalah-kalahin di ronde kedua pas lagi panco. Karena memang sudah aturannya si Changso ya. Dan disinilah Mark dan Eugene mendatangi tempat panconya. Adu panco pun dimulai dan di ronde 1 Mark berhasil memenangkan panconya. Namun di sini Mark melihat Changso yang lagi grepe-grepein Sujin mulu. Dan karena kesal sama perbuatannya Changso, maka di ronde kedua Mark dengan sengaja malah memenangkan pertandingannya lagi. Hal ini jelas membuat Changso jadi kesel ya, karena Mark tidak mengikuti perintahnya itu dan sampai-sampai dia sok-sokan menghadang si Mark. Dan Mark pastinya mendorong si Changso lah ya, mampus ya. Jinki mencoba memujuk Mark untuk kembali dalam kesepakatannya itu, namun ia bodoh amat. Jinki pun tak lama menemui Sujin, yang tak lama Changso dan anak buahnya mendatanginya juga dan langsung menghajar Jinki. Dan disinilah si Mamang Donli datang dan langsung solo versus squad. Tak lama kemudian polisi pun datang ke tempat itu dan langsung membawa Jinki dan Mark ke kantor polisi. Di sini Mark berusaha menjelaskan kalau mereka berdua itu tidak salah sama sekali karena emang Changso yang ngeduluin. Jinki juga sempat menjelaskan kalau Mark itu dulunya atlet panco yang sudah mempunyai banyak sekali medal. Namun ya tetap lah ya, polisi nggak mempercayainya sama sekali sampai-sampai si Mark ditantang panco oleh para polisi. Tak lama kemudian Sujin datang ke kantor polisi dengan membawa barang bukti identitasnya sekaligus membawa foto masa kecilnya pada saat bersama dengan ibunya. Dan Sujin lalu bilang kalau dia itu saudara laki-laki yang berbeda ayah. Dan yap, akhirnya Mark dibebaskan. Junhee pun lalu mengajak pamannya itu untuk tinggal bersama. Junhee di sini megang-megang tangannya Mark ya, yang memang gede banget. Mark juga di sini membantu kegiatan sehari-hari di rumah ini. Sampai akhirnya dia melihat foto masa kecilnya itu yang bersama dengan ibunya, yang membuat Mark teringat dengan masa lalunya itu. Di suatu momen, Sujin sedang memarahi para anak SMA ini karena ngudut baik, dan pastinya si anak ini ngelawan lah ya. Namun ketika Mark datang, mereka pun langsung pada jiper. Sujin di sini sedikit mencurahkan kalau dirinya itu sebenarnya agak keberatan kalau Mark tinggal bersamanya. Nah, Mark pun akhirnya sadar diri dan bakal meninggalkan rumah ini. Pada saat di luar, Mark bertemu dengan kedua orang penagih hutang. Nah, Mark di sini udah bicara dengan baik-baik dan menyuruh mereka pergi dari sini. Namun karena salah satu orang ini mukanya palantang polontong, melihat hal itu, para bocil pun langsung tepuk tangan lah ya, dan mereka lalu mengajak Mark untuk makan bersama. Mark di sini merasa kasihan kepada mereka dan ia akhirnya gak jadi cabut demi bisa melindunginya dari orang-orang penagih hutang itu. Mark lalu masukin makanan buat keponakannya itu, namun walah rasanya tidak sedap bro. Nah, karena mereka semua tidak mempunyai uang, maka Mark mengajak keponakannya itu untuk menuju ke tempat kondangan dan ngadon madang gratis. Para penipu. Scene singkat lalu memperlihatkan Jinki yang sedang menghubungi temannya yang merupakan seorang wartawan. Keesokan harinya, Mark pun sedang latihan dan kedua pria penagih hutang itu pun datang lagi. Namun seketika cabut karena ngeliat si Mamang Donli. Di sini kocak bro, si Mark gak sengaja ngeliat Sujin yang lagi ganti pakaian. Scene beralih ke Changso yang sedang membahas temannya Kim yang sebutannya Punch. Punch sendiri merupakan mantan atlet panco yang berbadan besar yang saat ini sedang di dalam penjara. Dia juga kalau lagi panco kadang suka banget matahin tangan lawannya itu. Shin lalu menuju ke Mark yang sedang santai dan didatangi oleh Jinki yang bersama dengan keponakannya Mark. Jinki
Jinki lalu memberitahu Mark kalau ada turnamen baru di kota Busan. Jinki di sini emang sengaja banget lah ya mengajak keponakannya Mark untuk membujuk Mark supaya mau pergi ke Busan. Keesokan harinya mereka semua pergi ke Busan. Nah, di jalan Sujin menceritakan mengenai suaminya itu yang meninggal karena kecelakaan. Dan ya, kita lalu beralih ke tempat turnamen panco di mana di situ terlihat atlet panco nomor 1 Korea dengan sebutan combo yang sangat sekali kuat. Nah, di sini teman wartawannya si Jinki sudah siap men-shooting mereka dan disinilah pertandingan panco Mark versus combo pun dimulai. Dan ya baru kali ini si Mamang Donli berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh namun berhasil memenangkannya. Setelah itu mereka semua akhirnya merayakan kemenangannya Mark untuk makan bersama. Sujin juga di sini ikut bahagia karena anak-anaknya menyukai pamannya itu. Di malam hari Sujin menghampiri Mark yang lagi sendirian. Nah, Sujin juga sempat ngajakin Mark untuk menuju ke makam ibunya. Namun Mark di sini menolak karena ia masih merasa dirinya itu dulunya diasingkan oleh ibunya. Sujin juga lalu iseng-iseng minta diajarin panco oleh Mark. Aksi pertandingan Mark pun kini sontak menjadi viral, di mana media-media besar kini mulai meliput tentang Mark yang memang dulunya itu mantan atlet panco terkuat lah ya. Singkat cerita, Mark dan Jinki pergi ke sebuah tempat terapi obat tradisional, namun bukan pijat terapi plus-plus ya. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit di tangannya Mark. Di malam harinya Jinki menemui ayahnya yang saat ini bekerja sebagai security. Jinki juga sempat cerita kalau ayahnya dulu sempat bangkrut karena ditipu oleh Indra Ken sampai los ratusan juta walah. Nah, Jinki dan ayahnya dulunya itu memanglah orang kaya. Mark pun lalu pulang naik busway. Nah, di perjalanan ada seorang bocil yang pengen diajak bercanda. Mark di sini mencoba menghiburnya lah ya, namun malah sampai ke bawah pulang dong gagang busway-nya. Shin lalu beralih ke Jinki yang kembali menemui Changso dan mencoba menegosiasi kembali kontraknya bersama dengan Mark. Namun yang ada malah Jinki sendiri yang diusir paksa karena Changso saat ini sudah punya petarung baru yang adalah Punch. Kembali ke Mark, nah Junhyung di sini memberitahu Mark kalau dulu neneknya itu sempat mengirimkan email sebelum meninggal. Mark pun lalu membaca email tersebut. Nah ternyata Sujin bukanlah adik kandungnya, melainkan Sujin hanya orang lain yang diadopsi oleh ibunya itu. Kata si Mark, yes asik. Keesokan harinya mereka bakal pergi liburan, namun di perjalanan mobil mereka dihadang oleh mobil orang lain yang ugal-ugalan. Nah, si supir ini pun bukannya minta maaf malah pelantang-pelontong gitu mukanya ya. Sampai akhirnya si Mamang Donli turun dan seketika jadi jiper lah ya si supir ini. Sujin lalu membawa Mark ke makam ibunya terlebih dahulu. Nah, Mark di sini bilang ke Sujin, jadi bener nih kalau kamu itu bukan adik kandungku, melainkan orang lain yang diadopsi oleh ibunya. Sujin di sini mencoba untuk menjelaskan semuanya lah ya, namun si Mark sudah terlanjur kecewa karena merasa dibohongi. Oh, jadi si Mark kecewa coy di sini, bukan malah seneng lah ya. Tak hanya itu saja, Mark juga di sini ngomelin si Jinki, cuman pakai bahasa Inggris kayaknya ini ya. Cause you like my brother to me, man. I had enough, man. Mulai saat inilah Mark hanya mulai berfokus untuk latihan untuk kejuaraan panco nantinya. Junhye dan Junhyung kini selalu saja memikirkan Mark, namun yang Sujin di sini sudah tidak ada. Junhye dan Junhyung kini selalu saja memikirkan Mark, namun yang Sujin di sini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi lah ya, karena memang kesalahan dirinya sendiri yang sejak awal tidak memberitahu kebenarannya. Keesokan harinya Mark pergi ke tempat kompetisi panco dan kembali disambut oleh Jinki yang sangat senang sekali lah ya karena Mark mau ikutan. Mark juga sempat disambut oleh combo yang sempat dikalahin di awal tadi. Nah, di sini Changso dengan songongnya dan penuh dengan kepedeannya itu bahwa Punch lah yang bakal bisa mengalahkan Mark dengan mudah. Mark pun sempat masuk ke dalam sesi tanya jawab sebelum ia bertanding. Namun ketika ia ditanya mengenai orang tuanya, Mark hanya bisa terdiam saja. Dan disinilah pertandingan perpancuan dimulai di mana Mark dan Punch saling unggul dalam mengalahkan lawan-lawannya itu.
Jinki dan kakaknya pun berangkat ke pertandingan tanpa sepengetahuan ibunya. Nah, di sisi lain, investor Shio mulai merasa gerah lah ya karena melihat Mark selalu menang wae. Di sini Changsu mencoba menenangkan Yiso karena dia sudah main licik dengan cara menyogok Jinki dengan uang yang sangat banyak sekali. Meski awalnya Jinki menolak, namun seketika ia teringat dengan hutang-hutang ayahnya itu. Tangan Mark di sini sudah mulai cedera, namun ia tetap bertarung untuk memenangkan pertandingannya. Saat Mark sedang istirahat, Jinki di sini memberikan penawarannya dari si Changsu itu. Namun Mark malah menyuruh mengembalikan saja uangnya karena Mark yakin bakal menang dan turut membahagiakan Junhee dan kakaknya itu. Di luar terlihat ada Junhee dan Junhyung yang gak diperbolehin masuk karena masih bocil. Nah, untungnya di sini ada temannya Sujin yang bernama Juyeon yang lalu membawa mereka berdua masuk ke dalam. Juyeon juga lalu menelpon Sujin kalau kedua anaknya itu sedang berada di dalam acara pertandingan pancong. Dan yap, Sujin segera menyusul mereka. Saat hendak adu panco, Mark sempat melihat kedatangan Junhee dan Junhyung yang menyaksikan pertandingannya. Dan yap, disinilah pertandingan semifinal dimulai, di mana Mark kembali melawan combo yang kedua kalinya. Dan yap, si Mamang Eden ini pun menang lagi lah ya. Jinki di sini mencoba mengembalikan uangnya itu ke si Changsu sehingga membuatnya harus dihajar. Namun untungnya Mark di sini segera datang untuk membantu Jinki. Pertandingan final pun kini akan segera dimulai. Nah, Sujin di sini masih berlarian saja karena takut nggak keburu ngelihat pertandingannya si Mark. Nah, di awal pertandingan, Punch main licik di sini dengan cara mempelintir jempolnya Mark. Namun disinilah pertandingan adu mekanik yang sebenarnya. 보스가 노래도 손이 많이 안 좋았었는데 마트 지금 보스에는 리스트가 안 돼 있어. Di tengah adu panco itu sempat terjadi perdramaan. Di tengah adu panco itu sempat terjadi perdramaan di mana Mark melihat ke arah Sujin yang ternyata datang untuk menyaksikannya, sehingga akhirnya membuat Mark menjadi bersemangat dan bangkit dari tekanan tangannya si Punch.